masuk ke sini mahal, padahal kan tanah adalah milik penduduk Indonesia. Itu tanggapannya gimana kalau kita gitu? Oke. Oke. Pakai masker. Iya dong. Halo, selamat siang waktu Jogja, Magelang. Saat ini kita sedang ada di hotel, habis ada kegiatan di Magelang. Tadi membahas dialog tentang bagaimana sih dampak pandemi Covid dan apa yang akan dibangun ke depan di kawasan Candi Borobudur. Saya dengan Mas Adit, salah satu kawan kita di IPEK di Bappenas. Kita bincang-bincang. Santai aja kan? Santai. Ngobrol aja. Kita bakal bahas tentang wisata. Ada wacana untuk membentuk wisata eksklusif. Gimana? Wisata eksklusif itu kan kalau gampangnya dibilang wisata yang dimana pengunjungnya itu akan expense lebih banyak, dan itu akibatnya apa? Penduduk Indonesia yang mau wisata tapi yang nggak punya banyak duit itu nggak bisa menikmati. Contoh, wacana itu muncul ketika ingin membuat Labuan Bajo menjadi wisata yang mahal. Pandangan Mas Adit apa tentang konsep wisata mahal ini? Apakah sepakat atau tidak sepakat atau mempunyai alternatif lain? Mahal itu quote and quote ya, tanda petik sebenarnya. Mahal itu kan konsekuensi. Ketika lu di mall sama di pasar kan beda. Bedanya apa? Di mall lu dapat AC, di mall lu dapat security, di mall lu dapat lift dan fasilitas lainnya, ya kan? Tapi di pasar nggak ada. Itu secara fasilitas. Kedua, secara kebersihan. Di mall jelas cleaning service bersihin terus. Bahan makanan yang dimasukin ke dalam food hall-nya misalnya atau apa market di dalam itu juga jelas terjamin, lebih terjamin. Bukan berarti di pasar nggak terjamin. Itu pertama dari segi kata mahal tadi yang lu bilang. Terus kalau gue pribadi gimana mengenai eksklusif, nggak ada masalah sih sebenarnya eksklusif itu. Jadi kalau di istilah tata ruang tuh ada yang namanya enclave, bro. Tahu nggak enclave? Pernah dengar nggak? Jadi ada kawasan gitu, wilayah lah, kita ngomong wilayah. Lu Lombok ya, tahu kan? Mandalika itu kan ada batasan tertentunya. Delineasi ada kok wilayah. Batasannya itu delineasinya itu garis batas dalam arti dilihat dari peta 2 dimensi ya. Itu bisa diapa-apain nggak sama Pemda? Nggak bisa kan? Karena dia pengelola. Itu namanya enclave. Enclave bagi Pemdanya. Artinya ada kawasan kosong kekuasaan Pemda, ya kan? Dikelola oleh orang lain. Itu nggak masalah, jadi eksklusif. Oke, siap. Nggak apa-apa. Tapi di sisi lain secara whole areanya nih, secara luasnya, lebih makronya lagi, kita ambil Lombok lagi aja, NTB-nya itu, Pulau Lomboknya, tetap harus ada inklusifnya. Iya. Jadi dari eksklusif si enclave tadi tetap harus memberikan dampak secara inklusifnya. Kan pasti ada tuh secara rantai pasoknya misalkan yang minimal lah. Dia paling nggak mengambil pasokannya untuk si enclave tadi, si wilayah eksklusifnya tadi dari sebelah-sebelahnya tetangga-tetangganya, nggak apa-apa. Berarti kan intinya nggak selamanya kita harus menjadi penikmat, tapi kita bisa juga jadi pemain kan. Maksudnya kita juga bisa terlibat entah dalam sebagai subjeknya juga kan, mengikuti bagaimana kita bisa mendukung wisata itu, bagaimana kita bisa menyediakan support system kepada itu. Nah, cuman yang jadi masalah ada yang bilang gini nih, selintingan tanah kita. Kok kita penduduk sini aja nggak boleh ke situ, dalam tanda kutip mahal tadi. Kita yang punya kok kita dikasih biaya mahal, masuk ke sini mahal, padahal kan tanah adalah milik penduduk Indonesia. Itu tanggapannya gimana kalau kata gitu? Oke. Kalau itu gampang. Memang kalau kita balik ke Undang-Undang Dasar pasal 33, kalau gua nggak salah nih, bumi dan air dan segala isinya itu dikuasai oleh negara. Negara itu dalam hal ini ya rakyat, ya kan? Kedaulatan di tangan rakyat. Kalau kita bicara emangnya yang Mandalika itu bukan rakyat Indonesia? Sama.
Bedanya apa? Bedanya dia sudah memproses secara hukum lahan itu untuk dikelola oleh dia secara bisnis. Kalau kita inilah yang gue lihat apa masyarakat Indonesia secara budaya memang seringnya begitu. Ini lahan nenek moyang saya, ini lahan saya udah diberikan segala macam apalah, ya kan? Padahal kalau kita lihat itu udah diproses secara hukum, gitu kan? Dan kenapa pada bicara seperti itu rakyat? Ini gue nggak tahu, belum baca riset dan belum melakukan riset. Tapi secara awam, secara sepintas, itu yang menimbulkan stigma bahwa masyarakat Indonesia itu malas. Iya. Oke. Maunya praktis. Ini praktis. Ketika coba itu nggak ada kawasan eksklusif. Kok kita gini-gini aja hidup? Protes. Iya. Nggak mau bersaing lah ya. Iya, ditawarin ada intervensi pelatihan apa? Males. Ditawarin ada kawasan eksklusif, nanti dapat dampak sampingan secara inklusifnya. Oke, setuju. Tapi rupanya nggak seperti yang dibayangkan. Yang dibayangkan mungkin ketika ada kawasan eksklusif, mereka setiap hari dapat passive income misalnya. Enak aja loh, orang yang di kawasan eksklusif itu udah dia mikir secara hukum, dia mikir secara resiko bisnisnya, secara keuangan juga dia ada untung ruginya. Kok lu yang di sampingnya enak-enak aja? Kan nggak bisa kayak gitu dong. Kita ini kan hidup juga kan nggak bisa yang cuma angkong-angkong kaki tanpa ngerjain apa-apa, terus dapat uang, ya nggak bisa gitu dong. Jadi kan sebenarnya pariwisata ini bukan cuma seni menikmati sesuatu, tapi kan sudah naik level menjadi jasa. Iya. Ya, jadi kita harus menghargai jasa itu sekecil apapun. Iya. Jadi kayak misalkan ada anak desain nih, lulusan desain, kita minta tolong ngeditin foto, kan dia nggak mungkin mau cuma-cuma kan, walaupun dia bisa, tapi dia juga butuh biaya untuk bagaimana jasa yang dia punya gitu. Mulai menghargai lah. Kita harus bisa mengapresiasi. Iya. Soalnya kalau misalkan nggak pakai biaya, kayak misalkan pantai-pantai bebas nih, pantai kawasan bebas, nggak pakai biaya kan nanti dampaknya ke alamnya itu juga sampah, nanti bagaimana tidak ada pengelolanya, bau lah ini ya. Kan kita nggak mau kayak gitu kan, kita pengennya supaya ada dampaknya, ada nanti duit masuknya kan untuk kembali ke masyarakat itu juga, bagaimana pengelolaannya buat sekelilingnya, pembangunan jalan juga bagaimana bisa masuk ke situ. Itu nah, memang orang Indonesia ini banyak yang hanya melihat, bukan termasuk saya juga ya, Mas Hadi juga, tapi memang kayak misalnya gampangnya aja, contoh kita bangun jalan tol kan, apaan jalan tol, mending ngasih duit kayak gitu kan, padahal kan panjang tuh prosesnya. Kita kan bangun jalan, nanti setelah itu ada jalan penghubung lagi, nanti mulai tumbuh apa, nanti mulai akses lebih mudah atau apa. Nah itu sebenarnya kenapa pembangunan kan pengennya kan kesana kan. Itu sih. Coba sekarang kalau kita ngomong negara kita ini katanya demokrasi, negara kita ini beragama, bukan negara agama. Fikri dari kecil hidup di ajaran agama Islam. Gua dari kecil hidup dari agama Kristen. Kalau di agama Kristen itu ada perintahnya itu mengelola bumi istilahnya. Pasti di Islam juga ada. Maksudnya pasti Allah itu, Tuhan itu berfirman, nggak mungkin manusia cuma ditaruh diem aja, malas-malasan. Ada nggak? Ya ada. Yang saya lupa bahasa Arabnya, itu terjemahannya, manusia diciptakan di muka bumi untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi khalifah di muka bumi. Ya kan nggak mungkin kita cuma diem aja. Ya itulah itu yang harusnya kadang-kadang tuh suka membawa isu-isu agama cuma buat politik, buat perang atau apa segala macam, tapi yang hal mendasar gitu nggak dipakai. Gimana coba? Pengennya enak-enak, nggak ada lah. Karena kan kita juga pengen masyarakat Indonesia itu naik lah levelnya, budaya saing lah, bagaimana menjadi kompetitif lah. Oke lah, nyaman, maksudnya dengan menjadi di satu lapangan pekerjaan mungkin nyaman gitu kan, tapi kan dia juga mesti membayangkan dia hidup bukan hanya untuk dia, tapi dia mesti membiayai anak-anaknya, nanti cucu-cucunya, dan gimana bisa menjamin masa depan itu. Jangka panjang lah, nggak yang praktis-praktis kayak gitu kan. Ya lu dapat uang 1 miliar misalnya, udah lu belanjain habis, terus lu mau ngapain? Kalau lu nggak, 1 miliar itu cuma lu buat beli baju, buat beli motor, buat beli mobil, buat beli rumah, udah habis. Besok lu gimana? Ngejual rumah, ngejual motor. Apa gunanya? Itu yang lucu di Lombok. Jadi musim panen semua nikah.
musim tanam semua cerai. Nah ya kan. Iya, karena pas panen semua merasa punya duit. Jadi kaya sesaat. Oh, ini punya duit, ngapain nikah, karena punya modal. Karena pas sudah panen nggak tahu mau pakai apa, jual lagi. Nggak diusahakan itu. Nah, itu dia. Secara ekonomi udah salah, ya kan. Secara apalagi salah semua itu. Ini harus diubah. Maksudnya mindset Iya. konsumtif boleh, cuman nggak semasif itu juga gitu. Iya. Banyak lah kasus-kasus yang sejenis. Kan sayang kalau anak-anak muda apalagi yang masih umuran SD, SMP yang terpengaruh oleh budaya yang malas gitu kan sayang. Generasi ke depannya gimana? Penyebab malesnya apa? Mungkin dari lingkungannya, mungkin dari keluarganya. Yang paling kecil kan dari keluarganya. Sosial media atau gadget ada dampak nggak? Apa signifikan apa kecil? Justru kalau sosial media malah bisa membuat jadi orang nggak malas. Bisa membuat jadi nggak malas. Bisa jadi nggak malas. Coba ke daerah-daerah yang Papua yang jarang sinyal misalnya. Atau nggak Papua, di Kalimantan aja yang susah sinyal. NTT, NTB. NTB kan juga ada yang masuk dalam 3T ya. Masih ada yang Ada kan? Coba itu mereka gadget, jangan gadget, sinyal aja belum tentu masuk, ya kan? Kenapa mereka bisa malas? Loh, gue bisa bilang itu malas kenapa? Soalnya dia masih 3T terus. Bagaimana bisa mengubah 3T itu naik kelas lah ya? Iya. Kalau dia nggak malas, paling nggak dia status 3T hilang. Itu kan timbul dari lingkungan keluarganya, paling kecil yang setiap hari ada di sisinya itu kan keluarga. Baru ke lingkungan sekitarnya. Kerjanya mungkin biasanya cuma protes doang itu, sama pekerjaan pemerintah diprotes, apa segala macam diprotes. Berarti kan ketika kita tahu masalahnya di penduduk yang malas, kan kadang solusinya kan pengen harusnya pemerintah yang nyuapin. Ayo dong. Tapi ya oke lah, banyak pemerintah yang sudah inisiatif tinggi. Tapi ada juga pemerintah yang nggak punya kapasitas yang seperti itu kan. Kayak misalkan hanya menjalankan jabatannya ya bisnis as usual, jabatan misalkan pelayanan lah, administratif lah, tapi nggak tahu bagaimana menginisiasi. Misalkan potensi masyarakatnya tani, ya udah tani aja, tapi nggak ada kayak misalkan bagaimana tani ini dinaik kelaskan menjadi wisata. Kayak misalkan di Jawa Tengah yang kita lewat tadi, nanti kita syuting ya di situ, lokasi itu diubah bagaimana sawah itu jadi potensi wisata. Nah di situ tanpa merusak sawah itu, dimana Pemda bisa masuk, dan juga kadang inisiatif pemudanya juga harus bisa masuk gitu. Nah ini cita-cita lah, ini cita-cita jangka panjang, sistemik sih kayak gitu. Sama harus berpikirnya sistem. Makanya sebenarnya kalau menurut gue pribadi yang perlu diperbaiki dalam perencanaan pembangunan baik nasional maupun daerah, baik sampai ke level yang paling kecil pun, aspek sosialnya nggak dilihat. Aspek sosial Sering kali nggak dilihat. Coba aja mana yang melihat aspek sosial tuh, contohnya GIZ, Willy Bante. Dia melihat aspek sosial itu, bagaimana ngelihat lingkungan masyarakat desanya kan? Kalau ya di luar itu belum tahu lah gimana lagi. Level desa lah rata-rata desa wisata itu kan melihat aspek sosial. Apa yang diambil dari situ? Keluarga di desa itu kan, makanya desa membangun. Saling membangun lah, bukan membangun desa bukan desa membangun desa. Aduh lupa istilahnya. Bukan desa membangun masyarakat membangun desa. Desa membangun, membangun desa. Desa membangun desa. Iya. Kalau desa membangun, lu dari bayi sampai sekarang lu disuapin mama lu terus. Desa membangun itu. Iya. Jadi kita membangun desa. Kan mama lu nyuapin lu cuma umur berapa? Ibaratnya kayak gitu. Masa mau dibiarin nggak dilatih? Nah itu yang sering nggak disadari. Pertanyaan penutup. Jawab tanpa alasan. Lu hidup untuk kerja, apa kerja untuk hidup? Hidup untuk kerja atau kerja untuk hidup? Kerja untuk hidup. Kerja untuk hidup. Oke, sekian diskusi kita kali ini. Bakal banyak diskusi lain. Sampai jumpa teman-teman semua. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen, subscribe channel ini. Semoga kita bisa mengedukasi teman-teman semua. Apa yang kita tahu, apa yang Mas Adi tahu, bisa kita bagikan ke semua. Kita bukan ahli, tapi kita hanya coba menjadi pemuda yang menginisiasi, membagikan apa yang kami dapatkan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.